Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bentar dulu ya. Ini kan mau saya rekam. Ini ada tambahan di video yang lama ini. Ada yang kurang. Ini saya tambahin. Jadi tolong jangan ada suara dulu ya. Biar semuanya paham tentang terapi sendok. Lurusin mas. Jangan begini. Nah, seperti tidur aja. Nah, ya. Oke bu ya. Nah, ibu di sini ya. Biar kelihatan ya. Di terapi sendok itu nggak ada titik-titikan, tapi wilayah, kita nyebutnya wilayah. Ini wilayah telapak kaki. Yang pertama, nanti kan di buku juga ada ya. Ini wilayah kedua dari sini ke sini. Ya. Wilayah ketiga dari sini ke sini. Wilayah 4 dari sini ke sini. Wilayah 6 ke sini, ke atas. Per wilayah. Titiknya apa sih? Nah, titiknya begini, Bu. Jadi sebelum diterapi, cari titik sakitnya, titik sumbatannya dengan cara seperti ini. Lemesin aja mas. Nah, jadi kakinya diginiin dulu, dicari, dipencet-pencet begini. Nah, kalau sakit bilang mas ya. Oke, 1. Nah, ntar saya cari dulu semuanya ya. Oke, berarti ini aja ya. Nah, jadi si masnya ini merasakan sakit di sini. Disinilah di terapi sendok, ditepuk sama sendoknya. Gak usah kemana-mana, cukup di sini saja. Ya. Diulang 10 kali, tepukan, habis itu periksa lagi. Rasa sakit itu masih ada apa enggak? Nah, kalau sudah enggak ada, baru lanjut ke wilayah berikutnya, wilayah atasnya dari sini ke sini, dicari lagi titik sakitnya. Gitu. Nah, dapat sini kan? Nah, diapalin, oh di sini yang sakit. Sini cari lagi enggak ada. Nah, ini geli apa sakit? Enggak ya? Berarti di sini aja ya. Nah, ini dapat titik dari sini sampai ke sini, di sini. Begitupun dengan ya, yang wilayah lainnya. Jadi dicari dulu titik yang sakitnya, disitulah di terapi sendok. Titik-titik lainnya yang nggak sakit ketika ditekan nggak usah. Ya, itu titik sumbatannya. Ya. Nah, tapi sebelum di terapi sendok, diagnosa dulu. Nah, diagnosa dulu keadaan awalnya bagaimana sih gitu kan. Terus setelah diterapi bagaimana, biar ketahuan hasilnya. Ya. Nah, diagnosanya seperti ini Bu. Kaki ini dilipat seperti ini. Kalau sakit bilang mas ya. Ada tarikan nggak? Nggak ada. Di sini nggak ada. Di depan nggak ada. Aman. Sekarang ini. Nah, di mana? Di mana? Di paha depan ya. Ini dihafal ini. Oke mas ya. Nanti diingat-ingat ya tadi di saat saya tekuk seperti ini ada tarikan di sini ya. Oke. Nanti setelah diterapi di wilayah ini nanti saya periksa lagi. Kalau sudah hilang, berarti sudah sembuh ya. Berarti yang paling bermasalah di area sebelah kanan ya. Nah sekarang baru cara terapinya gitu ya. Cara terapinya seperti tadi ini. Ini diginiin dulu. Ya setelah diagnosa baru cari titik yang sakit ketika ditekan dari wilayah 1 dulu, wilayah telapak. Itu ya, ada rasa sakit. Nah ini di area sini, area tengah ya. Ini juga sama. Sakit juga? Oke, sakit semua ya. Oke. Berarti di area sini sampai sini ada rasa sakit, ditepuk nih di area sini. Ulangin 10 kali, periksa lagi. Masih sakit apa enggak? Ya. Nah, terus cara terapinya, kalau kondisi kaki ini, mau terapi telapak begini, jangan kondisi begini. Ini kendor. Sarafnya masuk ke dalam. Jadi kalau misalkan mau terapi sendok dalam kondisi seperti ini butuh tekanan yang kuat. Baru kena ke titik sakitnya, ke titik penyakitnya. Gimana caranya ini? Ditepuk sedikit, pelan, tapi dia udah ngerasain sakit. Caranya diginiin dulu. Nah, terus ini diginiin. Nah, kalau diginiin naik semua dia. Gitu ya. Nah, ketarik dia kan. Nah, baru disendok ya, di sini ya. 10 kali nanti kita cek kondisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax dulu ya. Direlakin dulu, diginiin. Baru diperiksa lagi ya. Di titik yang tadi ditekan sakit, masih sakit apa enggak ya. Mas jujur ya, kalau sakit bilang sakit, enggak
Bilang enggak ya. Tadi masih ingat ya rasa sakitnya kayak gimana ya? Oke. Sakit? Enggak. Sini? Sini? Bener, dikit. Oke, sini? Dikit. Sini? 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 Ya. Nah, tinggal sisa segini. Nah, kita ulangi 5 aja, karena tinggal dikit bilangnya. Kalau masih banyak, ulangi 10 lagi. Ikhlas Mas ya? Biar sembuh, biar sehat ya. Ini lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini dulu, relaxin dulu. Jangan pura-pura nggak sakit ya. Nah, biar cepat selesai kan itu maksudnya. Tes lagi. Mas, mana? Nih? Nih? Selesai wilayah pertama. Coba kita cek dulu. Tadi kan ketika ditekuk di sini, ketarik. Cek dulu. Ya. Baru di sini. Nah, ya. Jadi gini Bu, konsepnya ya. Sakit di sini belum tentu masalahnya ada di sini. Bisa jadi ada tarikan di sini. Nah, ini tadi kan ditekan sakit, oh ternyata sumbatannya di sini bukan di sini. Ini hanya kena dampak aja ternyata. Jadi kalau udah selesai ya udah sembuh, udah jalan gitu. Tapi kalau misalkan di sini masih ada sakit, ya udah tepukin aja semua. Berarti harus dipencet dulu. Ya. Nah, coba sekarang Ibu ya di sini ya. Coba Ibu cari titik yang sakitnya dulu. Gini aja nih. Nah, gini. Nah, gini lurus. Gini. Nah, sakit? Lagi. Ruangnya kan dalam. Oke, berarti paling sakit di mana? Di sini. Ya udah, coba tepuk Ibu. Ibu di sini. Oke. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Satu lagi. Relaksasi dulu, lemesin. Lemesin dulu pelan-pelan. Coba ditekan lagi. Ditekan dulu. Enggak. Beneran. Jujur. Bukan karena takut diterapi lagi. Hilang, yakin? Hah? Ngebet. Oh iya, wajar. Nanti juga hilang ya. Nah, ini Bu, paling penting ya. Nanti sebelum menerapi sendok, kasih tahu dulu si pasien kayak begini. Bu, Pak, nanti jangan kaget ya kalau misalkan nanti ada keluar kayak macam memar, warna biru, merah, hitam. Jangan kaget, itu sumbatan sedang keluar dari pori-pori. Nanti juga hilang dengan sendirinya. Sama seperti ketika Bapak Ibu dikerok. Kan? Ada yang hilangnya cepat, ada yang hilangnya beberapa hari baru hilang. Sama aja seperti itu. Ya. Nah, dikasih tahu dulu supaya apa? Tujuannya supaya nanti pasien nggak seuzon. Misalkan, wah ini malah tambah sakit, malah memar begini gitu kan. Akhirnya dia trauma dan nggak mau nerusin terapinya. Jadi dikasih tahu di awal supaya nggak kaget. Ya. Nah, begitupun ini ke atasnya sama caranya seperti itu ya. Dicari dulu titik sakitnya dengan cara ditekan sampai ke sini. Baru disendok. 10 kali, cek lagi. Kalau masih ada, tambahin. Kalau udah nggak ada, selesai. Kalau misalkan sisa sedikit ya dimalah tambahin. Bisa banyak ya 10 lagi. Tapi kalau udah nggak ada, udah lanjut ke sampai ke atas ini. Ya. Tapi ini ada halangan Bu ya. Kalau misalkan sakitnya di area kempol nih sini. Ya, nggak ada. Nah, andaikan ada. Kalau di titik ini kempol ini kok di dalam Bu sumbatannya. Nggak bisa pakai ini. Nggak kena. Ya, ini coba bedain gini. Mas bedain Mas ya, gini ya. Rasain ya. Biasa ya. Ya, nih. Biasa ya. Nah, coba sekarang miring Mas. Miring ke sana. Nah, tidurnya miring. Tidurnya dimiringin gini. Nah, baru dia naik. Ya. Jadi khusus wilayah kempol, orang yang kena saraf kejepit sciatica nih yang sini, yang di samping ini, kondisi tidurnya dimiringkan seperti ini. Kakinya ditekuk seperti ini.
naik dia ke atas. Yang tadinya ini kendor ya kan, nih, ini naik ke atas. Nah, sekarang rasain Mas ya. Langsung kena. Udah biasa kan ya, suka di ini pukulin sama ibu ya. Ya, itu. Ini khusus wilayah empol ya. Posisi tidur miring. Paham, Bu? Oke. Nah, sekarang wilayah depan, Mas. Terlentang, Mas. Hmm? Merah dikit lah. Buat kenang-kenangan. Nah, khusus wilayah ini kan udah nih, ya, di bagian belakang udah kena. Nah, tinggal wilayah dari sini sampai ke sini. Ya, pengapuran, asam urat, dan lain sebagainya. Ya, khusus wilayah ini, ya, wilayah dengkul sampai ke selangkangan ini, posisi yang terbaik adalah dilipat seperti ini. Baru dia naik. Ya, seperti tadi Kempor ya. Kalau begini, ini titiknya ini ada di dalam. Butuh tekanan lebih kencang. Ini sakit ya? Sakit? Sakit apa geli? Oh. Ini gini ya. Nah, coba ini saya tepuk dulu ya dalam kondisi lurus. Bedain Mas rasanya. Biasa. Begini. Sini kan ya? Langsung kerasa ya? Nah, coba sekarang di terapi sama ibu. Penting jangan kena tulang dengkul ya. Ini di sini pasnya Bu, di sini. Ini di sini Bu posisinya. Kurang pas, kurang ke belakang. Cari dulu nih sini. Nah, ini di sini dia. Nah. Itu ke 10. Was, ngeset. Nah, diemin dulu, relaksasi dulu. 10 detik baru tekan lagi. Biasa. Tadi sakit. Cepat, simple. Obatin pengapuran asam urat area ini. Penting cari titik yang sakitnya dulu, diagnosa dulu. Nah, biar nanti pasien juga tahu dia ada perubahan. Oh iya, tadi sakit banget ya, setelah itu hilang. Nah, udah enak. Kalau lambung? Nah ya, ini kan baru wilayah kaki ya. Nah, ini udah paham ya. Jadi khusus wilayah ini harus dilipat kalau mau cepat hasilnya. Tapi kalau kondisi dulu seperti ini lama, ibu harus kenceng baru kerasa. Ya. Nah sekarang baru wilayah perut. Nah, wilayah perut ini di bawah dulu. Khusus wilayah perut nih dari sini ulu hati sampai ke bawah pusar ini atau atas tulang kelamin ini nggak boleh kenceng karena nggak ada tulang ya. Ini paling area paling sensitif. Misalkan pasien ini sakit ulu hati, nah, kita tekan dulu di sini ulu hati di sini, kita tekan dulu begini. Sakitnya di tekanan keberapa? Contoh kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, oh, ini masih aman. Jadi kalau misalkan di area 10 ke atas nggak ngerasa sakit, ini masih aman. Tapi kalau misalkan dia ngerasa di sini pasti sakit. 2, 3 tekanan udah sakit. Ini kita cari dulu nih di area sini ya, titik penyakitnya ada di mana. Dari sini dulu. Kalau sakit bilang Mas, ada? Dikit. Dikit. Enggak. Dikit. Jangan kenceng ya lemesinnya. Enggak. Cuman sini. Nah gini, dicari dulu, ditekan-tekan seperti tadi, cari titik yang sakit. Ini ada dikit. Kalau ada sini ya di sini, tapi tepukannya pelan seperti ini ya. Boleh pakai baju boleh, enggak juga boleh. Tapi kalau misalkan pakai baju gini ya ini dilurusin dulu ya. Sini ya, Mas. Pelan-pelan aja kalau di sini. Matang nih Mas. 5, pelan-pelan aja. 6, coba tambahin 4 lagi dulu. Tambahin lagi. Oke, off dulu. Jadi nanti menyesuaikan kondisi. Enggak.
Saya 10 aja udah selesai. Hilang sakitnya. Cuman paling ada bekas panas itu wajar. Ada. Nanti juga hilang. Bisa dibalur minyak boleh. Jadi ini menyesuaikan. Misalkan segini belum ada reaksi respon sakit kan. Nah, ini udah ada respon. Nah, segitu nanti tekanannya. Diulang segitu ya. Jangan diturunin. Gitu. Ya, jadi menyesuaikan kondisi. Ini untuk wilayah organ ya. Dari ulu hati sampai ke bawah. Di bawah pusar juga sama seperti itu. Paham? Nah, sekarang wilayah dada. Nah, wilayah dada ini targetnya adalah di sela-sela tulang rusuk. Yang ditekan, yang dicari titik sakitnya di sela-sela rusuk ini. Dari saya kan udah mengandung obat, Mas. Nggak ada. Ada. Kalau ada jantung biasanya di sini sakit. Nggak ada. Ya. Aman udah. Tapi kalau ada masalah di wilayah dada pasti sakit. Kalau nggak ada ya udah nggak usah. Andai kan ada, ini kan selah-selah nih ya. Tulang. Udah di sini. Biasanya yang ada itu pasti dia ada kayak macam gumpalan atau gerenjelan itu. Itu yang jadi penyumbat si darah, si saraf dan lain sebagainya. Itu dihancurin, diurai. Ya. Misalkan di sini, udah di sini. Pelan-pelan dulu. Menyesuaikan keadaan. Nah. Ya. Seperti itu. Paham sampai sini? Paham ya. Nah, sekarang wilayah belakang nih. Duduk dulu. Ada pesan apa, Mas? Sama. Khusus wilayah ini, yang nggak boleh hanya wilayah ini, tulang punggung aja. Jangan digetok di sini. Samping ini boleh semua. Caranya sama seperti tadi ya. Cari. Titik yang sakit disitulah di terapi sendok. Yang nggak sakit nggak usah diterapi. Ya. Paham ya? Nah sekarang wilayah kepala terakhir. Misalkan pasien ini sakit ketika nengok ke kanan atau ke kiri. Sakit bantal. Nah, insya Allah nggak nyampe 2 menit. Hilang. Asal tahu caranya. Misalkan sakit nengok ke sini. Ini ada tarikan nggak, Mas? Nggak ada. Ada. Coba ke sini. Nah, jadi diagnosa dulu. Gini, diagnosanya seperti lurusin. Nengok ke kanan, nengok ke kiri. Diagnosa dulu seperti ini. Ini tahan. Ini dorong ke sini. Ada tarikan nggak? Nggak ada. Nggak ada. Terus sekarang ke kiri. Ini tahan. Dorong ke sini. Ada tarikan nggak? Ada. Ada di mana? Tunjuk. Di sini. Oke. Nah, Mas, nanti ke sini, tetap ke sini. Nah, Ada ini. ya. Jadi ketika dia ini sakit, ketika nengok ke kiri dan titiknya di sini, tepuk di sini, tapi ini kondisi jangan dilurusin dulu. Nah, jadi dulu. Tahan ya. Bisa pakai tangan Mas begini. Nah, tahan ya. Di mana? Di sini? Iya. Nah, tahan ya di situ ya. Ini kan darah nggak lancar tuh. Ya, kelihatan banyak angin. Terus ke sini. Tuh. Nah, 2, 3, 4, 5. Ibu terusin 5-nya, Bu. Jadi tahap. Ini banyak angin itu. Yuk, kayak tadi lagi. Nah, kurang pas. Posisi ibu kurang lurus, menghadap ke badan. Nah. Oke. Sini. Oke. Satu lagi. Oke, lemesin dulu, lurusin dulu. Angin ya? Ya, ini sendoknya udah ada antanginnya ini, Bu. Tempelin langsung gue. Coba sekarang nengok lagi ke kiri. Biasa. Udah biasa. Iya. Udah. Nggak ada. Nggak ada. Ya. Jadi orang ini sakit nengok ke kanan ke kiri bukan berarti di sini, enggak juga. Kadang di sini, kadang di belikatnya. Ya kan pernah kan merasa ini kena sampai belikat? Nah, itu macam-macam. Jadi sumbatannya bukan berarti di sini, di sini. Cari aja dulu, diagnosa dulu, diginiin, tarikannya di mana? Oh, di sini, udah di situ. Tahan ini kondisi seperti ini, jangan dikendorkan dulu. Paham ya? Begitupun dengan contoh vertigo. Vertigo itu musuhnya ketika nunduk sama nenggak. Gini, muter. Nenggak, muter ya. Kalau tadi kan sakit ketika nengok kanan ke kiri. Sekarang ketika nunduk dan nenggak. Coba nunduk, Mas. Nunduk ini tegakin dulu. Ada tarikan nggak? Nggak ada. Sekarang nenggak, Mas.
Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada ya udah aman. Kalau vertigo udah pasti ada. Ditarikannya di area sini. Ya, misalkan sakitnya pas begini, ada di sini, ya udah di sini, tapi dalam keadaan ini menunduk, jangan ditegakkan dulu. Paham? Ya. Nah, sekarang yang terakhir geleng kanan, geleng kiri. Tapi ini harus lurus dulu ya, jangan sampai bungkuk. Geleng kanan seperti ini, misalkan ini ditahan dulu di sini, ini ditarik ke sini, lepasin. Ada tarikan nggak mas? Nggak ada. Nggak ada, yakin? Iya. Oke, sekarang ke kiri, ini tahan, ini dorong ke sini. Ada. Ada di mana? Nah, di mana? Sini. Nah, sekarang ibu ya. Sekarang masnya tahan kepala mas sendiri ya. Gini nih, gini. Nah, gitu. Tahan di mana tadi sakitnya? Oke, itu bu tepuk bu. Enaknya berdiri ya. Nah, awas. Sering keluar malam nih kayaknya. Asal jangan ke Kalimalang aja mas. Malang atau ke Center Point ini kan. Suka ini micetnya ini. Lepas 10 udah belum? 10. Nah, lurusin dulu, relaxin dulu. Narik ya? Iya. Nah, coba sekarang lurusin lagi, gini lagi. Biasa. Biasa, udah nggak ada. Udah. Cuma narik malah. Narik. Iya. Ketarik ya di sini ya. Iya. Tapi ada tarikan di sini nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Ini kencang. Kencang. Kebanyakan duit begitu jadi ininya kencang. Bingung buangnya tuh. Kurang duit. Oh kan saya nggak mau ngomong kayak gitu kan takutnya ini kan. Ya itu cara terapinya seperti itu. Gampang dipahami bu ya. Coba cepat ini paling cepat terapinya. Yang penting pasiennya kuat nahan sakit. Tapi kalau misalkan dia ini udah dia ini sebelumnya tahu, oh iya pas di gini saya sakit. Berapa menit? Ya tergantung. Sakitnya di mana? Oh saya sakit kepala, ya udah kepala aja. Tangan ya tangan aja. Nah sekarang tangan nih. Ya yang terakhir tangan belum ya. Mas menghadap sini mas. Tangan. Diagnosa tangan seperti ini bu. Coba misalkan orang yang nggak kuat angkat tangan. Apa disebutnya frozen shoulder ya. Yang ini sakit di sini ketika diangkat. Jadi diagnosa dulu. Misalkan begini. Coba angkat. Di mana? Oh di sini. Di sinilah di terapi sendok. Ininya tahan. Tahan. Terus sendok sini. Coba. Turunin dulu. Sekarang angkat lagi. Makin tinggi dia nanti. Coba paksain. Wah sakit di mana? Oh di sini. Di sini. Sambil ditahan. Itu ya. Sampai dia bisa begini. Ya. Nah, ada juga yang permasalahannya ke sini kalau ibu-ibu, nah masang BH, tali BH susah. Nah, jadi diagnosa tangan tuh begini. Angkat ke atas kan. Ke sini, terus ke sini. Nah, kalau orang stroke, nah nyantol dia gini. Ya kan? Nah, di mana bu sakitnya? Tarikannya di sini sama di sini. Ya udah. Dalam kondisi ini ditahan, tepuk ke situ di area yang sakit. Terus kendoring dulu. Habis itu tes lagi. Misalkan nama bu alhamdulillah. Di mana ada sakit lagi nggak? Di mana? Di sini ada. Ajar situ. Sambil ditahan di sini, jangan dikendorin. Paham ya? Nah, seperti itu. Nah, untuk ini ya, khusus wilayah tangan ini bu ya, ada titik poin yang harus ibu ketahui. Ini khusus penyakit jantung, pembengkakan jantung atau kesumbat darahnya di jantung. Ya. Biasanya kenampaknya kan bengkak ya di sini. Ini pada bengkak. Titik poinnya yang paling penting yang nggak boleh dilewatin adalah telapak tangan dan area sini. Lipatan ini. Orang sakit jantung pasti di sini ditekan gini pasti sakit. Yang udah parah di sini kencang banget tuh. Kencang banget. Banyak sumbatan. Orang yang punya penyakit jantung bengkak kan kalau jalan sedikit aja udah capek. Kan naik tangga, ya cepat lelahnya. Napasnya pun pendek ya. Insya Allah bu kalau ini udah keluar sumbatannya, napas pun lega. Nggak harus di sini. Ya.
Kalau di sini kebanyakan dikit masalah. Banyak kan masalahnya di sini. Nah, di sini. Udah, sini aja dulu, dimulai dari sini. Sini selesai, naik ke atas. Gitu. Sama kayak kaki. Ini maksudnya. Tapi ini kan dalam kondisi kendor ya. Tapi kalau saya kan begini, cari dulu gini, misalkan sakit apa enggak. Misalkan sakit di mana, di sini, udah gini. Gini sendok. Kalau kondisi tidur kan lebih enak, kita kan gini bisa lebih nyaman lah kita ininya. Tapi kalau begini kan kadang pegel nih di sini. Dan ini pun agak kagok gitu kan. Ya, jadi kondisinya kalau misalkan mau nerapi tangan bisa dengan cara tidur terlentang. Oke. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan apa enggak? Ya dipahami Bu. Gampang ya? Nah, intinya jangan di atas tulang. Di sini kan juga ada tulang servikal, jangan di sini tapi di sampingnya. Dan sampai sini aja nih. Tulang, tengkorak, kepala. Ke bawah yang boleh, ke atas ini nggak boleh ya. Batasnya sampai sini. Ya. Oke, paham? Ya, langsung terbukti ya. Sekarang terang mata. Mata terang. Jadi masalah mata bukan berarti matanya nanti yang digetok gini. Biar terang. Bukan ya. Ya. Jadi masalahnya ini area wajah nih, area kepala. Iya ada di sini, di samping tulang servikal ini. Sampai ke sini. Sini sumbatannya hilang, sarafnya yang tadi tegang jadi lentur kembali, akhirnya ini bisa normal, kerja saraf di mata ini normal, bisa terang. Tapi beda kalau misalkan ada katarak yang harus mau nggak mau kan harus dibersihin kataraknya itu, nggak bisa dikeruk pakai sendok juga nggak bisa. Ya kan? Nah, iya kan nggak bisa dikeruk pakai sendok. Iya kan saya bilang juga nggak bisa dikeruk pakai sendok kataraknya kan. Itu di sini ada pakai ramuan gurah, itu kan buat gurah mata khusus katarak. Jadi tetap ya terapi sendok ini meskipun cepat tapi ada kelemahannya. Ya itu tadi ya nggak bisa getok mata ya kan, getok hidung nggak bisa. Ya. Iya ada kelemahannya, nggak bisa semuanya. Tapi yang berhubungan dengan saraf, insya Allah ini paling cepat. Kayak titik totok saraf dia. Betul. Ya. Cuma kalau di sini kan titiknya ya yang ditekan sakit. Karena saya bilang nggak ada titik, hanya paling wilayah, ada wilayah satu cari yang ditekan sakit ya di situ. Kalau misalkan terapi sendok ini pakai titik, wah banyak, banyak banget kan. Oh 1, 2, 3 yang disentuh itu disebut titik tuh kan. Gitu ya. Intinya titiknya itu adalah ketika ditekan terasa sakit, udah itu. Paham ya? Oke, kalau udah paham, udah kita lanjut ke sesi berikutnya. Ini kita tutup dulu. Oke, semoga bermanfaat buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat ulang, lumbar berapa? 4 dan 5. Ibu ngerasain sakit ketika duduk atau berdiri atau sedang tidur? Duduk seperti apa itu langsung kerasa? Bangun tidur. Sama bangun tidur. Kalau lagi nyetir mobil, kerasa? Kerasanya di mana? Di sini ya. Rasanya gimana? Panas kah? Sakit kah? Panas sakit ya. Oke. Sekarang Ibu ngadap ke sini. Dalam kondisi sila dulu ya. Agak ke sini lagi Bu, maju ya, kelihatan video. Di sini ya. Kalau sekarang belum kerasa ya? Belum. Nah, coba Ibu nih majuin ke bungkuk ke depan terus. Kalau ada tarikan kasih tahu ya. Udah ada tarikan belum? 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 Udah? Di mana? Di sini? Di sini? Oke, tahan Bu di sini ya. Tahan, ya. Sini ya. Tujuh, 8, 9, 10. Sama di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kendorin dulu Bu. Relaksasi dulu. Nah, sampai ke sini. Ya. Nanti periksa lagi ya. Ada kakinya dia jalan-jalan Bu. Takut dia disendok, dia makan lari dulu. Oke,
Coba lagi, tes lagi. Sakit bang. Masih ada nggak tarikannya? Di sini udah enggak. Nah, di mana sekarang? Di sini? Sini? Sini. Oke, tahan Bu. Sini ya. Oke. Jadi ngelapinya seperti ini nanti ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Break dulu. Oke, coba cek lagi. Ya tadi. Masih ada nggak? Nggak ada Bu. Kemanain Bu larinya tadi? Dari sini lari ke sini. Sini lari kemana lagi? Nggak ada. Aman. Oke, itu ya cara nerapi. Nah, tadi lo belum selesai ya. Selesai ya. Bukan karena takut diketok ya, jujur ya. Nah, ini untuk area sini ya. Seperti itu. Nundukin dulu, cari titik yang sakit, disitulah disendok, tapi jangan diubah dulu posisi ininya ya, ketika merasakan sakit. Ini untuk wilayah sini. Terus untuk wilayah samping, wilayah pinggang, misalkan sakit pinggang, diperiksa dulu begini. Nah, ini begini. Pasien nanti tangannya dikesiniin, terus dibelokin ke kanan seperti ini, cari titik sakitnya. Di mana sakitnya? Oh, di sini, di sini. Tapi kondisi jangan dirubah dulu, ya. Terapi di sini, ini ditahan ya. Tepuk di sini, gitu. Ya. 10, lemesin. Terus periksa lagi. Ya. Jadi sakit pinggang pun, ya, bukan berarti sumbatannya masalahnya ada di sini. Kadang tarikannya dari sini, sumber masalahnya. Kadang di sini, kadang di sini, gitu. Nah, itu. Makanya nggak selesai-selesai, karena orang tertuju langsung ke titik sakitnya. Padahal belum tentu di situ sumber penyakit. Oke, paham? Ya, itu seperti itu. Oke, alhamdulillah. Oke, itu aja dari saya. Semoga bermanfaat buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.